Bab 1474, biarkan dia mencoba. Omong kosong. Sander Ye tentu saja tidak mempercayai orang ini, karena dia tampak seperti orang yang licik. Lelaki berjubah brokat itu terkekeh dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja ada alasan mengapa dia bertahan. Baru saja dia memikirkan satu hal, yaitu mengapa pedang di tangan Sander Ye bisa mengabaikan kekuatan hukum di lukisan Dao Chang. Tidak hanya dapat diabaikan, tetapi juga dapat dipatahkan. Dia memperkirakan Sander Ye sangat kuat, luar biasa kuatnya, tetapi dengan kekuatan Sander Ye saat ini, sudah pasti mustahil baginya untuk melawan kekuatan hukum peninggalan lelaki aneh itu. Tapi pedang itu bisa. Apa maksudnya itu? Sangat sederhana. Pemilik pedang ini tidak lebih lemah dari pemilik kekuatan hukum. Siapakah penguasa kekuasaan hukum? Pria aneh waktu itu. Seberapa mengerikankah pria aneh itu? Apakah ada orang yang lebih menakutkan daripada pria aneh itu? Ketika memikirkan hal ini, lelaki berjubah brokat itu sebenarnya agak takut untuk berpikir lebih jauh. Dia tinggal hanya untuk mengambil risiko. Tentu saja, dia juga ingin melakukan yang terbaik dan tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Lagi pula, jika bukan karena kultivator pedang muda ini, dia tidak akan pernah bisa keluar dalam kehidupan ini. Agak sulit baginya untuk pergi begitu saja sekarang, tetapi jika dia berusaha sekuat tenaga untuk membantu dan mendapati bahwa Sander Ye masih tidak mampu mengalahkan musuh, dia tetap akan memilih untuk pergi. Tetapi, jika dia pergi saat ini juga, dia akan memiliki hati nurani yang bersih. Sebagai manusia, kamu tidak bisa memiliki hati nurani yang berlebihan, tetapi kamu juga tidak bisa tidak memilikinya sama sekali. Bang! Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan kemudian cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari jauh. Niat tinju yang kuat bercampur dengan cahaya keemasan menyebar liar ke segala arah, dan semua orang melawan. Sander Ye melambaikan lengan bajunya, dan semua kekuatan tersisa yang menyebar di depannya diblokir. Gujina Sui melirik Sander Ye, kekuatannya telah meningkat. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah memberiku waktu." Gujina Sui tidak mengatakan ara-ara. Sander Ye berkata, "Lain kali aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Itu terlalu asing." Gujina Sui berkata, "Amarahmu masih sama, dan kamu tidak tahu bagaimana mengubahnya." Sander Ye tersenyum dan menatap langit. "Di mana penilik pena tahu?" Gujina Sui berkata dengan tenang, sedang mempersiapkan jurus pamungkas. Sander Ye mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Gujina Sui tidak bercanda dengannya. Sander Ye menatap ke kejauhan. Pada saat ini, Siso tiba-tiba melompat dan kemudian menabrak guru nasional seperti meteor. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi, tetapi kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Sang pemecah kehampaan. Menghadapi tabrakan mengerikan Siso, guru nasional itu tampak sangat tenang. Dia mengarahkan jarinya, dan ribuan rune tiba-tiba keluar dari ujung jarinya, lalu mengembun menjadi tinju rune, dan menghantam Siso dengan keras. Bang! Adegan membeku. Tinju kanan Siso, dengan ribuan cahaya tinju, menekan keras ke arah tinju rune. Kekuatan kedua pria itu saling bertabrakan, dan akibat mengerikan dari kekuatan itu, berguncang liar ke segala arah. Orang-orang dari klan Gorong dan klan Roh Kegelapan telah mundur jauh dari daerah ini, karena kekuatan yang meletus oleh kedua pria itu semakin kuat, dan mereka tidak dapat menahannya lagi. Benar-benar game tingkat tinggi. Pencapai kehampaan tidak cukup bagus di sini. Xiago Dao menatap Siso, mengerutkan kening dalam, siapa orang ini? Di sampingnya, Brahma berkata dengan tenang, bagaimana mungkin seseorang yang dapat diterima oleh buyut guru menjadi orang biasa? Xiago Dao mengangguk, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Tino Dao Chang di sampingnya. Saat ini, wajah Tino Dao Chang tampak sangat muram. Xiago Dao mengerutkan kening, apa arti menang atau kalah?
Di jalan menuju Dao yang agung, siapa yang selalu bisa menang? Jika kamu tidak bisa menerima kegagalanmu sendiri, perjalanan seni bela dirimu akan berakhir di sini. Kalimat ini agak kasar, dan ekspresi Tino Daochang tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan berkata, "Kakek benar. Aku mengerti apa yang kamu katakan." Xiago Dao mengangguk. Tino Daochang menatap Sander Ye dari kejauhan. Dia mencibir di dunia ini, yang penting bukanlah kemampuan pribadi, melainkan latar belakang keluarga. Jadi bagaimana jika kamu, Sander Ye, adalah petarung yang hebat? Bukankah ini masih peradaban tingkat rendah? Aku bisa kalah 100 kali, karena klan Daochang akan mendukungku 100 kali, tetapi kamu, Sander Ye, tidak akan pernah punya kesempatan lagi jika kamu kalah sekali. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih baik. Bang! Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Siso dan guru nasional mundur dengan keras pada saat yang sama. Mereka berhenti hanya setelah mereka mundur sejauh 10.000 kaki. Di area tempat mereka berada, kekuatan sisa yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, membentuk pusaran badai yang mengerikan. Sander Ye melihat sekeliling. Kekuatan keduanya sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah batas atas alam semesta utama saat ini. Tetapi, kekuatan keduanya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada ruang dan waktu ini. Tempat ini luar biasa kokoh. Di kejauhan, guru nasional itu berhenti dan melambaikan tangannya dengan ringan, dan kekuatan mengerikan di sekelilingnya berubah menjadi abu. La menatap Siso di kejauhan, dan Siso tertawa dan berkata, "Sudah lama aku tidak bertarung sehebat ini." Guru nasional memandang Siso dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu bersedia datang ke kerajaan Brahmaku tidak hanya dapat membantumu memulihkan semua kekuatanmu, tetapi juga membantumu membuat kemajuan lebih lanjut." Ini benar-benar. Mendengar perkataan guru nasional, semua orang di lapangan terkejut. Bukankah Siso ini belum dalam kekuatan penuh? Siso tertawa. Manusia dilahirkan ke dunia ini. Jika dia tidak menepati janjinya, apakah dia masih manusia? Sambil berbicara dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya dengan kuat. Bang! Dalam sekejap, miliaran niat tinju menyembur keluar dari telapak tangannya, menyapu antara langit dan bumi. Tekanan tinju yang mengerikan mengalir turun dari langit dan bumi seperti 10.000 gunung. Wajah para anggota klan Gorong dan klan Roh Kegelapan tiba-tiba berubah, dan mereka mundur lagi. Ketua klan mereka baik-baik saja. Dia berdiri diam dan menahan kekuatan pukulan yang mengerikan itu. Bagaimanapun, dia juga seorang pemecah kehampaan. Tatapan Xiago Dao dan Brahma jatuh pada Sander Ye yang tidak jauh dari sana. Ketika mereka melihat bahwa Sander Ye benar-benar dapat menahan tekanan dari tinju ini, Xiago Dao langsung mengerutkan kening. Mungkinkah Sander Ye juga memiliki kekuatan pemecah kehampaan? Melihat Siso masih akan mengambil tindakan, guru nasional mengangguk, "Kalau begitu kami tidak akan memaksamu." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, jalur cahaya keemasan tiba-tiba menyebar dari bawah kakinya. Cahaya keemasan itu dipenuhi dengan kekuatan Tao yang mengerikan. Mereka berkumpul bersama seperti sungai yang deras, membawa kekuatan yang mengerikan dan menghancurkan Siso. Kerja bagus. Siso tertawa keras, melompat, dan meninju keras ke arah jalan emas. Kekuatan Siso sangat murni, tanpa gerakan aneh, hanya sebuah pukulan sederhana. Tetapi, kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini sangat kuat dan ganas, begitu kuat sehingga tampaknya dapat menghancurkan segalanya di dunia. Sekali lagi, kekuatan kedua pria itu bertabrakan dengan dahsyat, dan pada saat konvergensi, kekuatan masing-masing tiba-tiba meletus dari langit dan bumi seperti banjir, dan guru nasional dan Siso langsung tenggelam di dalamnya. Di area itu, kekuatan kedua pria itu bertabrakan dengan liar,
mengamuk dan mengaduk dengan liar. Keduanya mempunyai caranya masing-masing, dan pada saat ini, dua jalan besar itu saling bertabrakan dengan cara yang paling brutal, tetapi tak satu pun dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Pada saat ini, Siso yang berada di pusaran kekuatan tiba-tiba meraung, dan dia meninju Master Nasional satu demi satu pukulannya seperti badai, dan niat tinju yang kuat menyertai pukulannya dan menghancurkan Master Nasional seperti badai. Pukulan Siso semakin cepat dan kuat, dan terus-menerus dalam sekejap. Pukulan yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Di bawah serangan Siso yang panik, guru nasional itu mulai ditekan dan mundur dengan keras. Jalan cahaya keemasan yang telah diaktifkannya juga mulai meredup pada saat ini, dan kekuatannya dengan cepat hancur. Melihat pemandangan ini, Xiago Dao yang tidak jauh dari sana mengerutkan kening. Dia menoleh ke arah Brahma yang tampak sangat tenang. Dalam waktu singkat, guru nasional itu dilempar mundur ratusan ribu kaki oleh Siso. Pada saat ini, jalan emas di depan guru nasional telah hancur total. Dia benar-benar tertekan dan tidak punya waktu untuk bernapas. Ekspresi semua orang di lapangan menjadi serius, karena mereka mendapati pukulan Siso semakin cepat dan kuat. Gujina Sui berkata, dia memiliki nada yang sangat kuat. Sander Ye berpikir. Sekarang Siso meninju dengan satu tarikan napas, seperti pelari yang mulai mempercepat dan berlari cepat di saat-saat terakhir. Begitu mencapai garis akhir, napas akan dilepaskan. Kalau guru nasional bisa bertahan, maka keadaan akan berbalik. Tetapi tak lama kemudian, Sander Ye mengerutkan kening, tidak. Gujina Sui juga mengerutkan kening, dan keduanya menatap Siso. Tak lama kemudian, mereka saling memandang, keduanya sedikit terkejut. Di kejauhan, Brahma yang selalu tenang dan kalem, mengerutkan kening. Niat tinju Siso mulai berubah. Pada saat itu, semua orang terkejut. Saat pertarungan berlangsung, apakah keterampilan tinju Siso benar-benar berubah? Sander Ye berkata dengan lembut, ini karena semangat tinjunya, yang sedikit mirip dengan garis keturunan iblis gila. Semakin banyak kamu bertarung, semakin kuat jadinya kamu. Dia tidak akan pernah kehabisan tenaga. Sebaliknya, semakin lawan melawan, semakin kuat tinjunya, dan kemudian akan berubah. Sander Ye tersenyum dan berkata, saudara ini sangat galak, tidak heran para tahanan itu begitu takut padanya. Saat dia bicara, dia seperti teringat sesuatu, lalu tiba-tiba dia menoleh ke arah lelaki berjubah brokat yang tak jauh dari situ. Melihat tatapan Sander Ye, lelaki berjubah brokat itu sedikit terkejut, lalu dia tersenyum ramah. Sander Ye menarik kembali pandangannya dan berkomunikasi dengan kesadaran Gujina Sui. Orang ini sedang menyaksikan pertarungan antara Siso dan orang lainnya. Wajahnya sangat tenang, tanpa rasa terkejut atau kaget. Gujina Sui berkata, karena dia memilih untuk tinggal, dia membalas budi kamu, atau dia ingin memihak, atau dia ingin menunggu dan melihat. Harus dikatakan bahwa itu adalah kombinasi dari ketiganya. Apa yang akan dia lakukan pada akhirnya tergantung pada kekuatan kita. Kita dapat memenangkannya dan membiarkannya melawan pemilik pena Tao. Sander Ye menatap Gujina Sui dengan kaget, bukankah terlalu berlebihan bertarung dengan pemilik pena Tao? Gujina Sui berkata, akan lebih baik jika kita bisa menundanya untuk sementara waktu. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, apakah dia akan dipukuli sampai mati? Gujina Sui berkata, biarkan dia mencoba. Setelah hening sejenak, Sander Ye menoleh untuk melihat pria berjubah brokat itu. Melihat Sander Ye menatapnya lagi, pria berjubah brokat itu sedikit bingung, tetapi tetap menanggapi dengan senyuman ramah. Bersambung.